Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini kita dapat mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau karuniakan kepada kami anugerah demi anugerah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati untuk Sobat Messenger, Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah pagi hari ini di dalam Bread of Life. Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, berkati kami semua untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan menjadi panduan kehidupan kami hari demi hari, dan kami percaya anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima, ayat ke-13 hingga ke-16. Galatia pasal 5 ayat ke-13 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama. Pada tahun 2007, ketika Christine Bauckham dan Kyle Kramer ini melakukan pernikahan, ada sesuatu yang unik yang mereka lakukan di dalam acara resepsi pernikahan. Mereka melakukan resepsi secara sederhana, di mana para tamu undangan diajak oleh mereka, yaitu Kristen dan Kyle, untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kristen dan Kyle, mereka sudah memesan satu truk penuh dengan makanan. Dan di acara resepsi pernikahan itulah mereka mengundang para tamu undangan untuk bersama-sama membagikan makanan itu kepada warga yang ada di lingkungan gereja di mana mereka diberkati pernikahannya. Ketika ditanya apa alasan mereka melakukan resepsi pernikahan yang unik, yaitu dengan membagikan makanan kepada warga sekitar lingkungan gereja, Kristen dan Kyle mengatakan, karena kami sudah diberkati oleh Tuhan, mempersatukan kami di dalam satu rumah tangga. Karena itulah hidup kami adalah hidup untuk melayani sesama, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan melalui berbagi dengan sesama. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia pada saat itu mengalami
konflik di tengah-tengah jemaat mereka, di mana orang-orang Kristen Yahudi mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Kamu harus disunat untuk mendapatkan keselamatan secara sempurna. Perbedaan pandangan ini, perbedaan pengajaran ini membuat adanya konflik di tengah jemaat di Galatia. Dan sebagai manusia, Bapak Ibu, Saudara-saudara, acap kali ketika kita mengalami gesekan dengan pribadi yang lain, kita berbeda pandangan dengan saudara-saudara yang lain, kita punya sikap tidak peduli, mengabaikan, bahkan memusuhi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia dan juga setiap kita orang-orang percaya pada zaman sekarang ini, bahwa kamu diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kamu diselamatkan oleh karena anugerah Allah, bukan usahamu sendiri, bukan pekerjaanmu, tapi Allah lah yang menganugerahkan keselamatan itu kepadamu melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap orang-orang percaya. Dan oleh iman kepada Yesus Kristus itulah kamu menjalani hidup yang baru. Hidup untuk melayani seorang dengan yang lain dengan kasih, seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Jadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tercakup di dalamnya kamu melakukan hukum Taurat. Jadi seluruh hukum Taurat itu kemudian harus dilakukan, dinyatakan dengan melayani, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meski berbeda pandangan, meski berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda aliran gereja, berbeda keyakinan, tapi kita diajarkan untuk mengasihi semua orang. Melalui sikap dan perilaku kita, tindakan kita setiap hari, yaitu dengan berbagi dengan sesama melalui apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, sama seperti Christine dan Kyle, mereka menggunakan satu momen yang sungguh indah dalam kehidupan mereka, yaitu pernikahan, untuk kemudian berbagi kasih kepada banyak orang melalui membagikan makanan yang mereka sudah sediakan. Dalam kehidupan kita hari demi hari, kita juga akan menjumpai mereka, orang-orang yang membutuhkan bantuan, uluran kasih kita semua. Mungkin ada pengemis, mungkin ada tukang becak, tukang parkir, di mana masa-masa pandemi ini tentu pendapatan mereka jauh sangat menurun karena mobilitas yang menurun, di mana kita diminta tinggal di rumah saja sehingga tidak banyak orang yang bepergian. Kehidupan mereka semakin sulit. Atau kita punya saudara-saudara seiman, mereka yang membuka warung makan, mereka yang berjualan makanan. Masa-masa yang tidak mudah sekarang ini. Dan marilah kita yang diberkati oleh Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa memesan, membeli makanan kepada saudara-saudara seiman kita
yang berjualan makanan. Kita bisa membagikan masker ketika kita terpaksa harus keluar rumah dan menjumpai mereka yang tidak memakai masker. Mungkin mereka kekurangan, mereka tidak punya uang untuk bahkan membeli masker. Untuk makan pun tidak cukup. Mereka memilih membeli makanan daripada membeli masker. Itu bisa terjadi. Atau kita bisa membantu mereka yang isolasi mandiri. Mereka butuh obat, butuh vitamin, butuh makanan. Maka sangat penting bagi kita, gereja-gereja Tuhan, mendata setiap jemaat mereka yang sakit atau menjalani isolasi mandiri. Bahkan kita bisa saling menolong satu dengan yang lain di tengah masa-masa sulit sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, berbagi dengan sesama adalah panggilan kehidupan setiap orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian Yesus sudah memberikan dirinya bagi penebusan dosa setiap kita, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita pun belajar untuk mengorbankan, memberikan apa yang ada dalam diri kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Sungguh, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, demikian jemaat di Galatia diberikan nasihat oleh Paulus untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian juga setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kita juga akan melayani seorang dengan yang lain oleh kasih yang sudah dibagikan Yesus kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di media sosial ada begitu banyak gerakan-gerakan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Meski demikian, kita juga belajar untuk memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan terdekat kita. Boleh kita mengambil bagian dengan gerakan-gerakan yang ada dalam media sosial, yang sekarang ini banyak gencar kita membaca, kita melihat, bahkan kita membagikannya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita. Tapi kita juga diajar untuk memperhatikan pribadi-pribadi yang dekat dengan kita. Apa yang dapat kita bantu, apa yang dapat kita tolong dalam kehidupan hari demi hari di tengah masa PPKM sekarang ini. Kita percaya meskipun sederhana apa yang kita kerjakan, kita lakukan, tapi itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh oleh kasih-Mu yang besar, yang rela mati, bahkan bangkit, naik ke surga, bagi setiap kami yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Demikian pula kami diundang untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih yang sudah kami terima dari Yesus. Berkati dalam kehidupan kami, Sobat Messenger, hari demi hari kami dimampukan untuk hidup berbagi dengan sesama kami, orang-orang yang dekat yang ada di sekitar lingkungan kami. Meski ada banyak gerakan di media sosial yang mengundang kami untuk berbagi satu dengan yang lain, kami juga mau memperhatikan pribadi-pribadi yang dekat yang ada di lingkungan sekitar kami.
Berkati kami semua, Sobat Messenger, dan gereja-gereja Tuhan, untuk kami dapat melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam keseharian mereka, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, Sobat Messenger. Tuhan Yesus, Engkau terus peliharakan, cukupi akan segala kebutuhan kami setiap hari. Hiburkan kami yang berduka, hiburkan kami yang bersedih dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap dapat melangkah hari-hari depan dengan keyakinan Tuhan Yesus yang tetap memegang kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus juga akan berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan melalui perawatan yang kami jalani, pengobatan, bahkan perhatian kasih dari segenap anggota keluarga dan saudara seiman. Itu menghiburkan kami, karena hati yang gembira akan menyehatkan badan kami yang lemah ini. Berdoa bagi setiap kami yang bergumul, berbeban berat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga akan berikan hikmat dan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan hari demi hari. Ada damai sejahtera yang memampukan kami tetap terus dapat berusaha menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen yang sudah memulai pembelajaran tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati untuk para guru, para pengajar, orang tua murid, peserta didik, dan setiap pribadi yang bertanggung jawab mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada sinergi kerjasama yang baik, sehingga sekolah-sekolah Kristen sungguh kami bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan intelektual, tetapi juga pengajaran pengenalan kepada Yesus Kristus dan pembentukan karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Cukupkan akan segala kebutuhan operasional di dalam pembelajaran, mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Engkau juga berkati. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah di dalam pengambilan kebijakan, khususnya pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang masih cukup tinggi. Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan, semua yang dilakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan, semua dapat menjangkau banyak masyarakat Indonesia. Mereka dapat menerima vaksin, sehingga saatnya nanti ada kekebalan tubuh massa yang akan terbentuk, yang membuat bangsa dan negara kami ini terbebas dari masa-masa pandemi. Berkati para tenaga medis yang melayani. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, hidup untuk memuliakan nama Tuhan dengan mengasihi setiap sesama seperti diri kita sendiri, melalui kasih Kristus yang dicurahkan bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kasih Kristus akan memampukan kita hidup berbagi dengan sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.